PKID batch 4. Station EKG kemarin sudah bertemu di tatap muka lewat Zoom, kita tatap muka secara live di sini. Kita sebelumnya perkenalan dulu ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan satu-satu dulu. Mungkin dari sana kan saya mengenalkan diri tadi, gantian teman-teman semua yang memperkenalkan saling mengenal ya. Monggo yang beser tapi tidak 5B ya teman-teman ya. Beser, ya, salam kenal tidak beser aja ya. Dari kamar mandinya di sini kan? oh, Jolukito. Saya punya teman namanya Mas Ragil di sana ya, di Katlet juga ya oh, PK Undanggu saya punya teman namanya Bu Nani. Ya, bagian apa sekarang? Keperawatan ya? Anissa Sandari dari Rumah Sakit Astrini Wonogiri. Rumah Sakit Astrini Wonogiri. Saya aslinya Wonogiri, Mbak. Iya, saya Eromoko. Jadi kan Wonogiri kota? Iya. Oh. Ya, mungkin kalau misalkan main ke Eromoko bisa mampir, Mbak. Tapi mungkin saya nggak di rumah. Udah merantau ke sini soalnya. Ya. Ini dinas di intensif semua kah? Ada yang di luar intensif? Di mana? ICU intensif semua ya? Berarti sudah paham ya? Ya. Saya pindah di Picu sih. Di Picu sama. Di Picu mungkin masih mengenal yang namanya EKG mungkin ya, namanya bedside monitor. Oke, di sini kita akan belajar monitoring EKG monitor ya. Tentunya kalau di ruang intensif dalam bentuk settingan ruang intensif, EKG-nya akan berbentuk EKG monitor ya. EKG ada EKG konvensional, mungkin suaranya agak kurang jelas ya, merapat saja, lebih rapat, lebih enak ya. EKG di settingan intensif itu akan memasang EKG bedside monitor seperti ini. Karena apa? Memiliki banyak keuntungan dibanding EKG konvensional. Bisa dimonitoring secara 24 jam penuh. Beda sama yang EKG konvensional ya, EKG 12 lead. Apakah nyaman pasien? Buat nyaman pasien enggak, tentu akan pating cerentel ya, ada chest pumpnya, ada pedalnya. Apakah nanti ada artefaknya, misalkan pasien gerak akan mengganggu gambaran EKG, tentu banyak kelemahannya. Makanya dibuatlah EKG sedemikian rupa monitor, bedside monitor, biar merekam EKG secara kontinu. Tentunya kan teman-teman di sini pelatihan PKID, pelatihan intensif, kita setting di ruang intensif. Oke, kita lepas, kita mengenal alatnya. Ini namanya bedside monitor. Mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin berbeda merek, tapi prinsipnya sama. EKG monitornya ada monitor, ada monitoring lain ya, seperti ada saturasi, kemudian ada respirasi, kemudian ada blood pressure atau tekanan darah, ada suhu, kemudian ada grafik-grafiknya. Itu sesuai dengan yang Bapak Ibu punya di rumah sakit panjenengan semua, okay? Pada prinsipnya sama. Kemudian ada kabelnya yang menghubungkan dari monitor ke pasien ya. Kemudian mungkin ada yang model transfer. Misalkan pasien mau ditransfer dari ruangan A ke ruangan B, misalkan dari IGD ke ruang intensif, atau dari intensif misalkan dari rumah sakit Suraji mau dirujuk ke rumah sakit Sarjito, misalkan perlu monitoring yang lebih portable ya, bisa kita lepas seperti ini misalkan ya. Itu tergantung dengan jenis monitor masing-masing, dan bisa dipasangkan di sentral monitor, disambungkan ya, untuk memantau kita biar tidak langsung lebih mendekat ke pasien. Kita pantau, misalkan kita jaga 24 jam shift malam, kita kan tidak mungkin harus memantau di depan pasien terus-menerus, kan tidak. Jadi ada keuntungannya bisa dimonitoring di sentral monitor.
Kemudian ini ada kabel. Untuk yang monitoring lain saat ini di sini kita abaikan dulu ya. Nanti akan dipelajari di sesi lain, di stase lain. Nah, kita fokus di EKG-nya saja. Nah, di EKG itu ada beberapa sistem kabel. Ada yang pakai sistem 3 kabel, ada yang pakai sistem 4 kabel, ada yang pakai sistem 5 kabel. Tergantung dari pabrikan masing-masing ya. Nah, untuk yang memakai sistem 3 kabel biasanya pakai 4 kabel, 5 kabel bisa. Tapi kalau mungkin di tempat saya di Cat Lab itu wajib harus minimal 4. Kalau 3 kabel nggak bisa. Itu nanti tergantung dari pabrikan masing-masing. Nah, alat yang ini bisa sistem 3 kabel, 4 kabel, dan 5 kabel. Biasanya kalau 3 kabel bisa 4, bisa 5. Kalau 4 kabel, 3 kabel tidak bisa. Oke. Untuk penempatan elektrodanya di mana? Nah, elektroda di sini menggantikan elektroda yang ekstremitas dan elektroda yang ada di dada. Terus penempatannya di mana? Ada yang tahu? Harus diletakkan di mana elektrodanya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab atau mencoba menjawab? Mas Bayu, letaknya di mana? Apakah harus di ICS 2, ICS 1, atau di mana? Ada yang mau menjawab, mencoba menjawab? Dan ternyata di berbagai referensi itu tidak ada panduan baku harus dipasang di mana. Bolehkah pasang di lengan? Sini, sini, sini. Boleh nggak elektrodanya? Boleh nggak? Pernahkah memasang di lengan? Nggak pernah. Misalkan ada kasus luka bakar sini. Dan luka bakarnya luas, misalkan di sekujur sampai dengan lengan atas. Boleh nggak dipasang di sini? Jawabannya boleh, ya, boleh. Yang penting dia menjauhi jantung, ya. Pada prinsipnya lead yang ekstremitas dia menggantikan ekstremitas. Kalau di sini ada kode-kodenya, seperti yang saya katakan kemarin, jangan menghafalkan warna. Karena tiap pabrikan masing-masing memiliki standar warna masing-masing. Mungkin standar Amerika, Eropa, atau Asia Pasifik itu memiliki standar masing-masing. Tapi baca di labelnya. Ada F, ada yang kondisi EKG tertentu itu sebentar. Saya lihat dulu, maaf. Nah, menurut penempatan kabel-kabelnya, ya, ada labelnya ya. Mungkin pakai standar tertentu ada tulisnya RA, LA, LL, RL, V1. Ada yang kadang nulisnya cuma R, L, F, N, C1. Nah, itu artinya apa? RA itu right arm, tangan kanan, menggantikan tangan kanan. Left arm, tangan kiri. Left leg, kaki kiri. Right leg, kaki kanan. Ya, right leg. Kemudian ada V1 atau C1. Nah, untuk yang lead ekstremitas, tahu kemarin letak jantung itu berada di mana? Di rongga dada ya. Di bawah mediastinum, di atas diafragma, dan mengerucut ke arah ke kiri, cenderung ke kiri. Dan jantung itu letaknya kemungkinan di sini, ya, gini. Nah, yang penting dia penempatannya untuk tangan kanan menjauhi aja, menjauhi dari jantung. Misalkan di sini, 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 boleh, karena jantung itu listriknya tidak dipengaruhi oleh pembuluh darah. Ya, dia bisa mengalir dari sel ke sel, di mana saja pun bisa. Ya, tapi kuncinya semakin jauh kita merekam letak elektrodanya, gangguannya semakin banyak, artefaknya semakin banyak. Misalkan pasien bergerak, obesity, langsung keriting nanti ya, keriting gitu.
Jadi semakin dekat gambarnya akan semakin bagus. Yang penting cukup menjauhi dari jantung. Kemudian yang sebelah kiri, yang arah kiri bisa di mana saja ya. Kemudian yang sebelah kaki kiri, kaki kanan. Nah, untuk yang C1 atau V1 diletakkan di mana? Sesuai dengan lead prekordial V1 atau C1. Ya, di mana? Ini ada garis sternum. Tepi garis sternum ada ini ya, di V1. Ya, ICS keempat. 2, 3, 4. Oke, ICS keempat. Garis sternum yang sebelah kanan ya. Ini letak V1. Nah, ada beberapa mesin EKG yang bisa dengan teknologi AI merekam EKG monitor cukup 5 lead untuk menghasilkan gambaran rekaman EKG 12 lead. Contohnya mungkin di ICU Mbak Emeni ya, pakai monitor central monitor itu bisa merekam EKG 12 lead. Tapi saya pribadi tidak merekomendasikan membaca EKG 12 lead dari hasil perekaman AI. Hasilnya tidak valid ya, karena dia cuma mereka-reka saja. V2-nya di mana, V3-nya di mana, dia cuma mereka-reka dari jarak antar elektroda. Ya. Jadi mungkin itu untuk EKG yang 12 lead AI dengan teknologi itu saya sarankan hanya dibaca untuk EKG stripnya saja ya, tidak untuk mengetahui apakah itu ada iskemik atau infak, karena kurang valid seperti itu. Dari perekaman peletakan ini ada yang mau ditanyakan ya? Cari hurufnya R, O, R, kanan, left, kiri, kemudian ini urutannya boleh mana saja, terserah, kita tergantung mana saja yang kita pegang terlebih dahulu. F, tidak ada panduan, oh harus ini dulu, ini tidak ada panduan ya. Oke, F. Ini ada N, netral atau grounding aja. Nah, C1. Ada yang EKG, monitor EKG, bedside monitor itu cukup ini saja bisa merekam, ada yang harus ini, ada yang wajib 5-5-nya ada. Biasanya yang 3, sistem 3 elektrode itu bisa merekam 4/5. Tapi yang sistem elektrode 4 ini nggak bisa merekam elektrode 3. Seperti itu. Oke, setelah kita lihat di sini, kita lihat di gambaran EKG. Ini nggak ada grafiknya karena ini nggak ada listriknya ya. Kecuali kalau ditancap listrik mungkin ada gambarannya ini. Oke, kita kembali ke rumus kemarin. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya bagi soal, saya yang tanya, berarti sudah paham. Yuk, satu-satu. Maaf, satu-satu. Aku sayang ibu. Satu-satu. Ya, Mbak. Belajar EKG itu mudah dan menyenangkan. Beneran. Nanti kita akan belajar sesuai dengan rumus-rumusnya sudah ada. Saya pilihkan Mbak Menik ini yang paling rumit ini. Oke, ini Mbak Menik. Yuk, kemarin kita sudah bahas gangguan untuk mengetahui EKG ya. Ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Nah, ini rumusnya. Rumusnya untuk gangguan pembentukan impuls ada 2 kata. Kata pertama, jangan dioret-oret ya.
Itu nanti Pak. Boleh. Nanti untuk teman yang lain karena kertasnya cuma ini. Kata pertama sumber impuls, kata kedua frekuensi. Sumber impuls kemarin ada apa aja? Ada sumber impuls dari S anode, sumber impuls dari AV node, sumber impuls dari serabut Purkin, sumber impuls dari atrium, dan sumber impuls dari supraventrikuler. Dan setiap sumber impuls memiliki ciri khas masing-masing. Kata kedua frekuensi. Ya, frekuensi 60 sampai 100 dikatakan apa? Lebih dari 100 sampai 300 dikatakan apa? Lebih dari 300 dikatakan apa? Kurang dari 60 dikatakan apa? Sudah paham kemarin? Perlu diulang? Tidak ya? Kita bahas satu persatu ciri-cirinya. Ini yang perlu dihafal. Sumber impuls. Ya, sumber impuls dari S anode, cirinya apa? Ada gelombang P. P-nya apabila dibelah jadi dua, simetris antara kanan kiri. Itu pasti sumber impuls dari S anode. Sumber impuls dari S anode dibaca sinus. Oke. Sumber impuls yang kedua, AV node. Cirinya apa? Tidak ada gelombang P atau P-nya terbalik. Tapi GRS-nya masih normal. Normalnya berapa? Kemarin kurang dari 3 kotak kecil. Belajar EKG pasti ingat angka 3. Oke. Kemudian sumber impuls dari AV node dibaca apa? Dibaca junctional. Oke. Perlu diketahui AV node hanya menghasilkan impuls 40 sampai 60. Berbeda dengan S anode menghasilkan impuls berapa? 60 sampai 100. Ya, seperti kemarin kita ibaratkan sebuah keluarga ya. S anode itu sebagai suami, sebagai suami, kemudian AV node sebagai si istri, kemudian serabut Purkin sebagai anak ya. S anode itu menghasilkan impuls yang maksimal 60 sampai 100. AV node menghasilkan impuls berapa? Dia tidak bisa maksimal seperti suami ya. Apakah keluarga bisa hidup tanpa suami? Bisa, tapi tidak maksimal ya. Cuma 40 sampai 60 kali per menit. Apabila suami dan istri tidak ada, apakah keluarga bisa hidup sendiri anaknya? Bisa, tapi tidak maksimal. Serabut Purkin menghasilkan impuls berapa? 20 sampai 40 saja. Ya. Tadi AV node sudah dibahas. Sekarang sumber impuls yang ketiga apa? Serabut Purkin. Cirinya apa? Tidak ada gelombang P, tapi GRS-nya lebar. GRS-nya lebar. Lebarnya berapa? Berarti dikatakan lebar. Lebih dari 3 kotak kecil. Dibaca apa? Dibaca apa? Ventricle atau ventrikuler. Ya. Sumber impuls dari serabut Purkin dibaca ventricle atau ventrikuler. Kemudian ada lagi sumber impuls yang cirinya not true P. Apa sih not true P? Yaitu ada gelombang P yang bukan benar-benar P. P-nya banyak misalkan, P-nya bergetar misalkan. Kita tidak belum bisa mengidentifikasi mana sih P-nya kok banyak sekali. Itu not true P. Sumber impuls dari yang cirinya not true P itu sumber impuls dari atrium. Sumber impuls dari atrium dibaca atrial. Ya, untuk selanjutnya ada sumber impuls dari supraventrikuler, yaitu di atas ventrikuler. Cirinya apa? P tertumpuk di gelombang T dan GRS-nya sempit. Dikatakan sempit berapa? Kurang dari 1,5 kotak kecil. Ya, normalnya GRS kemarin 1,5 sampai 3 kotak kecil, 0,06 sampai 0,12 detik. Ya. Dibaca apa? Sumber impuls dari supraventrikuler dibaca supraventrikuler. Kata kedua frekuensi kemarin ya. Cara cepatnya langsung saja frekuensi apabila jatuh di antara 3 sampai 5 normal, lebih dari 5 berarti kan jauh jarak R-nya, berarti detaknya lambat. Bradikardi 1 sampai 3 berarti cepat atau kita sebut takikardi. Apabila kurang dari sama dengan 1 fibrilasi ya. Contoh Mas Bayu, yuk diinterpretasikan langsung. Mana nomor berapa? Nomor 2 ya Mas. Nomor Semua apa? nomor ini nomornya terserah nomor 47 Mas. 47. Oke, kita bahas bersama ya. 47. Nah, ini nomor 47. Apakah ada gelombang P di sini? Gelombang P-nya
tertumpuk dengan T Mas. Betul. Pakat ya. Gelombang P tertumpuk di gelombang T. Apa yang bisa menampakkan Mas di sini kok gelombang P tertumpuk di gelombang T? Apa yang nampak di sini? Gelombang P-nya tidak Gelombang. nampak. Ya. Anunya GRS-nya masih P. Ya. Apabila kita mengetahui gelombang seperti stupa, tahu stupa ya. Ini ada gelombang T yang bukan benar-benar gelombang T dan bukan gelombang P juga. Ini tertumpuk ini. Ini lihat kayak ada stupa ya di sini. Ada jendolan di sini ya. Bisa dilihat ada garis di sini. Garis di sini ya. Yang ini ada perubahan kayak stupa ya. Ini terus gini. Ya. Ini merupakan gelombang P yang tertumpuk di gelombang T. Kemudian itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ini ada apa? GRS-nya sempit. Nah, ciri sumber impulс dari mana Mas Bayu? GRS-nya sempit P tertumpuk di T, GRS-nya sempit. Sumber impuls dari supraventrikuler. Betul. Ini kata pertama sudah ketemu, supraventrikuler. Kemudian ini rate-nya frekuensinya ini Mas 1 sampai 3. Berarti takikardi. Dibaca? supraventrikular takikardi. Betul. Mudah dan menyenangkan bukan? Ketemu kan? Ini ya. Ini gelombang P, contohnya gelombang P yang tertumpuk di T ya. Kalau gelombang P yang sesungguhnya, gelombang T yang sesungguhnya, oke kita lihat di sini dulu. Nah, ini gelombang P yang sesungguhnya, Bu. T seperti ini ya. Contoh nomor 1. Kita yang mudah dulu ya. Adakah gelombang P? Ada. Ini ya. Ini ya. Ini sepakat semua ya. Apakah simetris? Dibelah jadi 2 kanan kiri. Simetris. Bifasik ya. Berarti ciri sumber impulс dari mana? Yes, anode. Dibaca sinus. Oke, kata pertama ketemu sinus. Kata kedua frekuensi. Jarak R ke R. Apakah lebih dari 5? 1 sampai 3. Lebih dari 5 ya. Bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5 lebih. Berarti kata kedua bradikardi. Kata pertama, kata kedua digabung. Jadi mudah dan menyenangkan bukan? Mudah. Iya. Mudah dan menyenangkan belajar EKG. Ayo Mbak, nomor berapa Mbak? Jelas salah satu. 16. Oke, kita buka case nomor 16. Adakah gelombang P di sini? Ini apa ini? Ada gelombang P. Ini apa ini? Ini merupakan salah satu ciri not true P, bukan benar-benar P ya. P-nya banyak, bergetar. Oh ini P. Ciri dari not true P merupakan sumber impuls dari mana Mbak Meni tadi? Dari mana? Not true P? Atrium. Sumber impuls dari atrium dibaca atrial. Oke, kata pertama ketemu atrial. Berhubung ini bergetar ya, kita sebut fibrilasi. Kita tambahkan atrial fibrilasi. Kata kedua frekuensi. Kita hitung jumlah GRS-nya, R-nya. Kita perlu ingat sumber impuls dari atrium itu dipastikan irreguler ya, karena GRS-nya terserah mau pilih suami yang mana, ini pilih P yang mana. Oh ini terserah, jadi irreguler ya. Kalau irreguler rekam EKG selama 6 detik ya. Kenapa kok enggak rekam EKG selama 1 menit? Ada pertanyaan gitu. Ada yang kepanjangan, efisiensi ya, kita ikut program pemerintah ya, efisiensi. Biar mudah dipasang di kertas misalkan, biar mudah dibaca. Kita rekam EKG selama 6 detik, itu bisa kita anggap sudah mewakili EKG selama 1 menit. Tapi dengan catatan dikalikan
10. 6 kali 10 kan 60 detik artinya. Oke, jumlah R-nya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Oke, 10 kita hitung R, GRS. GRS merupakan aktivitas apa kemarin? Apa? Ventricle, aktivitas ventricle. Jadi kita hitung R, berarti kita hitung aktivitas ventricle. Kata pertama tadi atrial fibrilasi, kata kedua frekuensi. Frekuensinya berapa? 100, masih di ring normal, berarti dibaca normal. Jadi atrial fibrilasi normo atau normal ventricle response. Nah, ini kita sebut AF NPR seperti ini. Ya, mudah dan menyenangkan bukan? Menyenangkan tentunya. Lanjut ya, Mbak. Nomor berapa, Mbak? Terserah mau nomor berapa. Nomor 21. 21. Oke, kita buka 21. 21 seperti ini. Oke. Apakah ada gelombang P? Ada, ini ya. PGRST. T. Ya. PGRST. Nah, ini ada gelombang apa ini? Cirinya apa? GRS-nya lebar, tidak ada gelombang P. Coba dipus dari mana? Yang ini? Yang ini oke, sinus. Ini sinus. Yang ini? GRS-nya lebar. Kalau junctional GRS-nya masih normal. GRS-nya lebar. Betul, serabut Burkin dibaca ventricle. Nah, ini irama ventricle, tapi lahirnya tidak didahului gelombang P, berarti prematur. Prematur ventricle contraction atau VVC, atau kita sering menyebutnya VES, ventricle extrasystole. Nah, ventricle extrasystole itu memiliki banyak pola. Ya, ini contohnya. Kita ketemu VES, kita hitung 1. Kita ketemu normal sinus, kita hitung 2. Nomor selanjutnya ketemu VS lagi, kita hitung mulai dari 1 lagi, 1, 2. Misalkan di sini normal ya, kita hitung ketiga. Ketemu VS lagi, kita mulai dari angka 1 lagi, 1. Berarti ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti kelipatan 2. VS yang kelipatan 2 kita sebut VS bigemini. Oke. Kasus-kasus VS biasanya muncul pada kasus-kasus pasien dengan hipokalemi, paling banyak ya, hipo elektrolit kalemi. Tapi mungkin ada kondisi lain, misalkan ada gangguan ACS, ada sumbatan, bisa saja reperfusi vaskuler pembuluh darah, bisa saja terjadi. Tapi paling banyak karena gangguan elektrolit. Nah, kemarin sudah belajar elektrofisiologi belum? Belum ya? Ya, udah belajar belum tentang elektrolit? Ya, listrik jantung awalnya dari mana sih? Awalnya dari perubahan atau pergerakan elektrolit yang bermuatan negatif dan positif di dalam sel keluar sel. Nah, pergerakan itu yang menimbulkan loncatan listrik. Nah, loncatan listrik itu yang menyebabkan adanya kontraksi. Ya, kemarin kita belajar otot jantung itu memiliki sifat unik. Sifatnya apa? Yang pertama otomatis, otonom. Artinya apa? Tidak bisa kita kontrol. Misalkan kondisi kita berbohong, misalkan detak jantung kalau berbohong pasti meningkat. Nah, apakah kita bisa menyuruh jantung untuk melambatkan detak jantungnya? Nggak bisa. Nah, itu sifat jantung sifatnya otomatis. Beda kalau tangan mengepal, membuka, bisa kita suruh ya. Kalau otot jantung nggak bisa. Yang kedua, dia bisa dirangsang. Salah satunya rangsangan listrik. Nah, rangsangan listrik itu dari mana? Dari sumber impuls. Dia punya sumber listrik sendiri. Ada S anode, AV node, serabut Burkin. Oke, bisa nggak dirangsang dari luar? Bisa. Contohnya apa? Misalkan pasien masuk IGD dengan detak jantungnya 200 kali per menit misalkan, berdebar-debar, kemudian dikasih terapi defibrilasi.
Nah, itu merupakan ringsangan listrik dari luar. Ada contoh lagi, pasien misalkan sudah tidak ditemukan tidak bernyawa di sawah, ternyata tersambar petir. Nah, itu merupakan suatu rangsangan dari luar listrik. Kapan itu listrik berguna, kapan itu tidak berguna? Tentunya apabila listrik dengan dosis tertentu, ya, nanti akan dipelajari di stasi selanjutnya. Dosis yang bermanfaat berapa sih? Apabila dosis yang tidak terkendali bisa menyebabkan malapetaka, contohnya pasien atau korban tersambar petir, seperti itu. Nanti bisa dirangsang. Kemudian yang ketiga, bisa meneruskan rangsangan listrik, ya, dari sel ke sel, tidak dipengaruhi oleh pembuluh darah ataupun sistem saraf. Jadi pemasangan elektroda di sini, di arteri, misalkan di vena atau di sini, hasilnya akan sama saja karena dia meneruskan dari sel ke sel, bukan terpengaruhi pembuluh darah. Kemudian yang keempat sifatnya meresponnya adalah memendek apabila kena rangsangan listrik. Respon dari memendek itu adalah kontraksi. Nah, seperti itu perjalanan si jantung sampai berkontraksi. Ada aktivitas listrik sampai dengan aktivitas mekanik. Seperti itu. Kembali ke laptop ya. Intermezzo aja tadi. Kemarin belum dijelaskan ya elektrofisiologi ya, karena belajar EKG itu banyak banget ya. Saya belajar tadi tahun 2012 sampai sekarang masih belajar ya, review dan sampai sekarang saya masih merasa kurang aja belajar EKG ya. Begitu Mbak Meni. Mas Bayu. Oke, ini adalah VS karena memiliki pola-pola tertentu, namanya VS begini. Ada pola-pola lain sih. Oke, selanjut Mbak. Tes jenengan apa? Nomor berapa? 9. Oke, nomor 9. Adakah gelombang P di sini? Adakah gelombang P? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Apa atau tidak? Tidak ada ya. Terus ini gelombang apa ini? Ini GRS. Oke, GRS. G itu pasti turun, R itu pasti naik, S itu pasti turun. GRS. Berarti tidak ada gelombang P. GRS-nya ada. Sempit atau lebar? Dari sini sampai sini. Lebar. Jadi dari mana? Tadi dihafalkan sumber impulsnya. Serabut Burkin. Sumber impuls dari serabut Burkin dibaca ventricle. Oke, kata pertama ketemu, kata kedua berada di ring berapa? 1 sampai 3 enggak? Ya, 1 sampai 3 dibaca takikardi. Ya. Ya, kalau normal 3 sampai 5, lebih dari 5 itu cepat, lambat, bradikardi, kurang dari sama dengan 1 fibrilasi. Ventricle, takikardi. Ya. VT itu seperti ini. VT itu banyak macamnya. Nah, contohnya seperti ini, kasus nomor 20. Ini juga merupakan VT. Ya, ventricle takikardi. Mungkin ratusan banyak macamnya, ya. Tapi pada prinsipnya apabila memiliki ciri-ciri yang sudah ditentukan, berarti ya itu VT ya VT. VT merupakan salah satu aritmia letal. Ada apa aja aritmia letal? Ada 4. Apa aja? Oke, VT, VF, apalagi? Asistol, PA. Tahu PA? PA itu apa? Pulseless electrical activity. Tadi sudah dibahas. Di jantung ada aktivitas listrik dan ada aktivitas mekanik. Nah, kondisi PEA pulseless. Pulseless itu pulse itu pulsasi, nadi ya. Les itu tidak ada, hilang. Pulseless berarti tidak ada nadi. Electrical activity. Jadi aktivitas listriknya bisa direkam dengan EKG. Tapi aktivitas mekaniknya tidak ada, pompanya tidak ada. Berarti dalam artian pada pasien tersebut ada aktivitas listrik, tapi aktivitas listriknya tidak cukup mampu untuk membuat aktivitas mekanik, ya. Tidak cukup mampu untuk merangsang ototnya untuk memendek, untuk berkontraksi. Seperti itu. Jadi pulseless activity itu merupakan aritmia letal. Apa satu lainnya lagi? Ada 4.
asistol. Nah, 4 ini nanti keluar di ujian ya, wajib ini, pertanyaan wajib ini. Oke, lanjut. Tadi Mbak, ini nomor berapa Mbak? Ini nomor 10. Oke, nomor 10. Ini adakah gelombang P di sini? Nggak ada. QRS-nya normal nggak? Normal. Ini sama ya. Yang ini P terbalik. QRS-nya normal. Oke, kita berhenti di sini dulu. Sini dari sumber impuls dari mana, Mbak Meni? Betul, AV node. AV node P tidak ada atau P terbalik. Kenapa P-nya terbalik? Ada yang bisa menjawab? Tahu letak AV node di mana? Letak SA node di mana? SA node itu yang paling ujung. AV node setelah SA node kemudian melalui sepanjang atrium ke AV node. AV node diteruskan ke berkas His, kemudian cabang branch ke kiri ke serabut Purkinnya, ke kanan serabut Purkin. Nah, kalau ini sumber impuls dari AV node, berarti ininya mati, diambil alih oleh AV node. AV node itu ada dua fungsi. Selain dia meneruskan listrik dari SA node, jadi kita ibaratkan suatu listrik PLN ya. SA node ini listrik PLN. AV node itu kita ibaratkan genset atau UPS. Kemudian serabut Purkin kita ibaratkan device kita, HP kita misalnya atau laptop. Nah, apabila ini AV node SA node mati, apakah laptop masih bisa nyala? Masih, diambil alih oleh UPS. Nah, UPS ini mempunyai kemampuan maksimal ya, tidak seperti yang PLN. Misalkan dia cuma bertahan 5 jam misalkan. Siap. Terus AV node dia akan mengambil alih. Nah, dia AV node ini selain dia merangsang ke serabut Purkin, dia juga merangsang ke atas. Dia coba mengambil alih. Makanya P-nya terbalik. Apakah dia bisa mengambil alih terus atau dia bisa merangsang P terus? Tergantung dia mau nggak merangsang. Kalau tidak merangsang, dia cukup merangsang di serabut Purkinnya saja. Tapi dia juga merangsang si P, makanya P-nya terbalik. Ya, arahnya ke sana, ini arahnya ke sana, ada dua arah. Atau P-nya kadang tertumpuk di setelah QRS, bisa P terki di sini, P-nya di sini. Bisa terjadi. Itu terjadi apabila dia merangsang ke bawah dulu baru ke atas. Seperti itu. Ini merupakan ciri sumber impuls dari AV node. Ciri sumber impuls dari AV node dibaca junctional. Oke. Junctional. AV node cuma menghasilkan impuls berapa? 40 sampai 60. Oke. Yang untuk khusus AV node tidak berlaku yang 3, 5 dan seterusnya ya. Karena dia cuma menghasilkan impuls 40 sampai 60. Kita hitung aja. Kotak besarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 dibagi 6 berapa? 60. 50 ya? Ya 50. Ya masih di ring si normalnya AV node. Berarti ini junctional ritme. Ya. Junctional ritme. Kemudian diikuti ini apa? Seperti yang Mas Bayu tadi, SVT. Nah, SVT yang berubah, yang ditemukan tiba-tiba saat itu dan terekam, kita sebut paroxysmal SVT. PSVT itu gambarnya seperti ini. Dari junctional pindah ke SVT atau dari sinus pindah ke SVT. Ini namanya paroxysmal SVT. Seperti itu. Ini contoh SVT. Nomor 11. Nomor 12 ini SVT convert. Istilah convert itu adalah kembali ya. Yang kita harapkan apa? Sinus. Nah, ini ada gelombang P simetris ya. Kemudian sumber impulsnya dari SA node. Sumber impuls dari SA node dibaca sinus. Kemudian frekuensinya berapa? Antara 3 dan 5. Berarti sinus normal.
atau sinus ritme. Ada contoh soal lagi. Nomor 15. Tadi kita sudah belajar gangguan pembentukan impuls. Rumusnya kata pertama sumber impuls, kata kedua frekuensi. Sekarang nomor 15. Nomor 15 ini adalah gangguan penghantaran. Kemarin kita analogikan kita perjalanan dari Klaten ke Jogja misalkan 30 menit. Nah, misalkan di Prambanan ada hambatan, ternyata jalannya ada yang diperbaiki. Perjalanan dari Klaten ke Jogja jadi lebih panjang jarak tempuhnya. Ya, waktu tempuhnya maksudnya. Jaraknya masih sama tapi waktu tempuhnya akan lama. Misalkan jadi 45 menit. Analoginya seperti itu. Di sini ada hambatan. Di mana kita lihat di PR intervalnya. Ya, PR intervalnya normalnya berapa? 3 sampai 5 kotak kecil. Ya. Ini berapa ini PR interval? P, sudah paham ya, P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kotak kecil. PR interval itu dihitung dari mana? Dari awal gelombang P sampai awal kompleks IRS sampai sini. Dari sini sampai sini. Apabila yang dihambat itu PR intervalnya, berarti gangguannya di bloknya di AV. Ini merupakan gambaran AV blok. Nah, ciri-ciri yang seperti ini dia cuma memanjang saja, tidak diikuti drop bit. Drop bit itu artinya IRS yang hilang, satu kompleks yang hilang. Ini namanya AV blok derajat 1. Ya, kemarin untuk materi ini mungkin terlalu cepat ya untuk yang blok ya. AV blok derajat 1. Ada lagi AV blok derajat selanjutnya. Berapa ya? Ada banyak, ratusan EKG ini. Nah, ini satu contoh VS tadi ya. Ini membentuk pola 3 ya. 1 2 3 1 2 3 berarti trigemini. Ya. Nomor 40 apa? 40 apa? Coba jawabnya. 40. Ya, sinus ritme. Oke. Nah, nomor 47 tadi sudah. Nah, terakhir itu. Nah, nomor 29. Apa kira-kira? Sering menemukan gambaran seperti ini enggak pada pasien? Betul. Ya. Gambaran seperti ini tidak bisa kita interpretasikan dan tidak boleh juga diinterpretasikan. Pastikan elektrodanya sudah terpasang dengan benar atau tidak. Apa mungkin pasien sudah lama dirawat di intensif, misalkan di ICU sudah 5 hari tidak diganti elektrodanya dan ternyata konduktornya kering, gelnya kering, bisa saja terjadi karena ekstrem aktivitasnya banyak, pasiennya gelisah. Bisa, ini namanya bacaannya artefak ya, tidak bisa dibaca. Ganti elektrodanya atau pasien dianjurkan untuk tenang atau mungkin ada kolaborasi pemberian sedasi seperti itu. Contoh nomor 28. Apakah ada yang aneh di sini? Oke, gelombang P-nya simetris. Oke. Diikuti PR-nya. Apakah ada yang PR-nya bermasalah? PR interval yang bermasalah? Ya. Ini memanjang ya. Ini berapa? 1 2 3. Oh, masih normal. 1 2 3 4 5. Oh, masih normal 3 sampai 5. Tapi apakah pada grafik 1 dan grafik kedua itu PR intervalnya sama? Tidak. Ini dari 3 ke 5. Terus yang ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada
pemanjangan PR interval. Apabila gangguan di PR, berarti kemungkinan gangguan di AV-nya ya. Ini ada gelombang P, terus ini P lagi, tidak ada QRS-nya. Ini namanya drop bit ya, hilang satu komplek QRS. Ada P, PR intervalnya memanjang secara bertambah berturut-turut. Ini namanya memanjang secara progresif. Ciri dari apa? AV block derajat 2 tipe 1. AV block derajat 2 itu ada dua macam. Derajat 1 dan derajat 2 itu ada tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu memanjang progresif seperti gambar nomor 28. Apabila dia memanjangnya atau PR intervalnya konstan, jarak antara PR interval 1 dengan PR interval yang lain itu sama dan diikuti sama-sama drop bit P ketemu P, itu AV block derajat 2 tipe 2 ya, nanti ada istilah mobits atau mobits 2 seperti itu. Nah, ini merupakan contoh VS multivokal yang PR intervalnya konstan, jaraknya sama ya, bisa memanjang, bisa normal sih, tapi ada drop bit. Drop bit itu artinya apa? Ada gelombang P yang tidak diikuti QRS. P ketemu P, P ketemu P. Nah, pada kasus yang AV block derajat 2 tipe 2, istilahnya ada yang menyebutnya AV block high degree. Nanti ada konduksi 2:1, 3:1. Itu artinya apa? Ada 2P, 1 QRS. 3:1 berarti ada 3P, 1 QRS. Seperti itu. Nah, ini untuk EKG strip. Mungkin tadi rumusnya sudah kita bahas semua ya. Nah, ini ada gambaran lagi, nomor 43. Apa Mbak Meni, apakah pernah menemukan garis seperti ini? Pernah merekam EKG? Mas Bayu pernah merekam EKG yang ada garisnya seperti ini? Ini namanya garis spike. Spike ditemukan pada pasien-pasien yang terpasang pacemaker dari luar generator. Nah, untuk belajar ini nanti kepoin aja Instagramnya RSST. Nanti belajar EKG Advance. Nanti kita belajar pacemaker. Nanti ada no output, kemudian ada oversensing, kemudian ada loss capture itu gimana, kemudian undersensing. Nah, terasa cepat ya, karena mudah dan menyenangkan. Belajar EKG, ingat angka 3. Dan belajar EKG itu mudah dan menyenangkan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tambah paham ya pasti ya.